Nama Alex Pastoor kini menjadi topik hangat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Pelatih asal Belanda ini disebut-sebut sebagai calon kuat asisten Patrick Kluivert yang akan melatih timnas Indonesia. Dengan rekam jejak yang mengesankan di dunia kepelatihan, kehadiran Pastoor diharapkan bisa membawa perubahan positif bagi sepak bola di tanah air. Belakangan ini, isu ini semakin menguat setelah PSSI memberikan sinyal untuk menunjuk pelatih berpengalaman dari Belanda sebagai pendamping Kluivert. Nama Pastoor pun mulai mencuat di berbagai media olahraga Eropa, seperti Voetbal Premier, yang menyoroti pengalaman signifikan Pastoor dalam membawa tim-tim dari kasta kedua ke Eredivisie. Reputasi Alex Pastoor sebagai pelatih sangat mengesankan. Ia dikenal sebagai sosok yang mampu membangun tim dari nol, menjadikannya pilihan ideal untuk membantu Patrick Kluivert dalam merancang strategi timnas Indonesia. Mari kita telusuri lebih dalam perjalanan karir Pastoor yang menarik ini. 1. Rekam jejak karir Alex Pastoor di dunia kepelatihan. Pastoor berhasil membawa Excelsior ke kasta tertinggi sepak bola Belanda, Eredivisie, pada tahun 2009. Dalam periode ini, ia menunjukkan kepiawaian dalam merancang strategi permainan. Selain itu, ia juga sukses membawa Sparta Rotterdam promosi pada musim 2015-2016, bahkan meraih gelar juara Eerste Divisie dengan 79 poin dari 36 pertandingan. Pencapaian ini semakin menegaskan kualitas kepelatihannya. Terakhir, Pastoor melanjutkan kesuksesannya bersama Almere City. Selama 3 tahun kepemimpinannya dari 2021 hingga 2024, ia memimpin tim dalam 100 laga dengan 41 kemenangan. Rekam jejak ini menunjukkan bahwa ia adalah pelatih yang konsisten dan berorientasi pada hasil. 2 filosofi permainan yang dibawa Alex Pastoor. Filosofi permainan Alex Pastoor sangat menarik. Ia sering menerapkan formasi 3-4-1-2 yang juga digunakan oleh pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, di timnas Indonesia. Formasi ini menekankan keseimbangan antara lini serang dan pertahanan, memungkinkan tim untuk bermain fleksibel dengan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Pendekatan ini diharapkan bisa menyatu dengan gaya permainan ofensif Patrick Kluivert. Pastoor juga dikenal memberikan kesempatan besar kepada pemain muda. Salah satu contohnya adalah Denzel Dumfries, yang kini bermain untuk Inter Milan. Di bawah arahan Pastoor di Sparta Rotterdam, Dumfries diberi kepercayaan penuh untuk berkembang menjadi bintang. 3. Pengalaman melatih pemain diaspora Indonesia. Menariknya, Alex Pastoor memiliki pengalaman melatih pemain diaspora Indonesia. Salah satu nama yang cukup dikenal adalah Tom Haye, yang pernah dilatih Pastoor saat menjadi caretaker di AS Alkmaar pada tahun 2014. Haye dimainkan dalam 2 laga penting, melawan FC Dordrecht dan Heerenveen, yang menunjukkan kepercayaan Pastoor terhadap pemain muda. Selain itu, Pastoor juga pernah bekerja sama dengan beberapa mantan pemain Bali United, seperti Nick van der Velden dan Melvin Platje. Hal ini menunjukkan bahwa Pastoor sudah memiliki pemahaman tentang karakter pemain yang relevan dengan sepak bola Indonesia. Koneksi dengan pemain diaspora ini diharapkan dapat menjadi modal tambahan bagi Pastoor dalam membantu pengembangan timnas Indonesia. Dengan pendekatan personalnya, Pastoor memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pemain di tingkat nasional. 4. Karir bermain sebelum menjadi pelatih. Sebelum berkarir sebagai pelatih, Alex Pastoor adalah seorang pemain profesional. Ia menghabiskan sebagian besar karirnya di FC Volendam dari tahun 1989 hingga 1995, di mana ia tampil dalam 183 pertandingan. Setelah itu, ia pindah ke SC Heerenveen dan mencatatkan 63 laga dalam 2 musim. Karir bermainnya juga membawanya ke Belgia bersama KRC Harelbeke,
dan kemudian ke Austria dengan Austria Lustenau sebelum pensiun pada tahun 2001. Meskipun tidak sepopuler Patrick Kluivert sebagai pemain, pengalaman Pastoor di berbagai liga Eropa memberikan dasar yang kuat untuk transisinya menjadi pelatih. Setelah pensiun, Pastoor memulai langkah baru sebagai pelatih muda di AS Alkmaar. Di sana, ia mengasah kemampuannya hingga akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk melatih tim-tim besar di Belanda. 5 potensi peran di Timnas Indonesia. Dengan pengalaman panjangnya, Alex Pastoor diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan bagi Timnas Indonesia. Salah satu fokus utama Pastoor kemungkinan adalah pengembangan Timnas U23, mengingat rekam jejaknya yang sering bekerja dengan pemain muda. Selain itu, Pastoor juga diharapkan dapat membantu Patrick Kluivert dalam merancang strategi dan membangun mentalitas tim. Kehadiran Pastoor di jajaran pelatih Timnas Indonesia diharapkan bisa membawa dampak positif, baik dalam persiapan menuju turnamen internasional maupun dalam membentuk generasi baru pemain yang kompetitif. Jurnalis Belanda, Denie van Laar, menilai Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 8 pemain naturalisasi tambahan. Hal ini ia sampaikan dalam podcast yang digarapnya di media asal Belanda, Voetbal Primeur, dan diunggah diulang pada akun X-nya Denie van Laar. Kekuatan Timnas Indonesia bisa naik secara signifikan berkat bantuan nama-nama baru seperti Michel Bakker, Jairo Riedewald, Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, Ula Romeni, Ryan Flamingo, Tristan Goijer, dan Milian Manhoef. Seorang penyerang baru sepertinya juga segera bergabung, kata Denie van Laar. 1. Timnas Indonesia siap menggila. Saat konferensi pemecatan Shin Tae-yong pada Senin 6 Januari 2025, Erick Thohir ditanya soal potensi mendapatkan pemain Lille, Michel Bakker. Erick Thohir mengatakan sulit mendapatkan Michel Bakker karena ditakutkan yang bersangkutan tidak bisa memenuhi syarat untuk menjalani proses naturalisasi, maksimal memiliki darah Indonesia dari kakek atau neneknya. Namun, bukan berarti PSSI menyerah begitu saja. PSSI masih akan mencari dokumen yang menunjukkan Michel Bakker memiliki darah Indonesia, maksimal dari sang kakek atau nenek. Untuk Ula Romeni dan Jairo Riedewald, kedua pemain ini sudah menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Bahkan keduanya berpotensi turun saat Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Bagaimana dengan Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, Ryan Flamingo, Tristan Goijer, dan Milian Manhoef? Nama-nama ini yang bakal terus dikejar PSSI agar bisa membantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. 2. Peran Patrick Kluivert. Berkat bantuan nama besar Patrick Kluivert yang digadang-gadang akan menjadi pelatih anyar Timnas Indonesia, nama-nama di atas sudah gabung skuad Garuda sebelum Juni 2025. Tenaga mereka bisa diandalkan untuk melakoni 2 laga sisa grup C, lawan Cina dan Jepang pada 5 serta 10 Juni 2025, atau jika nantinya skuad Garuda tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Satu harapannya, gebrakan yang dibuat PSSI dapat menghasilkan pencapaian positif bagi Timnas Indonesia dan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Menarik menanti gebrakan apa selanjutnya yang dibuat Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut.